Ngapunten derek tangklet, Bu. Makame Amrozi niku pundi nggih? Makame Amrozi. Hah? Makame Amrozi, kuburane Amrozi. Amrozi. Nggih. Terus rene Oh, masih lurus terus. cepet kan ana makam iku wis wetane. Ada makam, lurus terus itu ada makam. Ana enten makame. Nggih. Terus ana wetane pas wetane jalan. Oh, makam Amrozi. Makam tuh ngagel. Nggih. Terus wetane makam iku Amrozi ngoten. Oh, di situ ada makam umum. Hah? Makam umum nggih. Makam umum kan. Nggih. Terus wetane iku Amrozi ana api ngono. Oh, Terus dibuat sampean rambut kok takok. kula saking Ngawi. Hah? Ngawi. Ngawi. Nggih. Makam Amrozi. Napa peziarahe rame, Bu? Hah? Peziarahe kathah to? Sing ngindangi maksudnya. Piye-piye? Ziarah. Sing Ziarah. ziarah teng makame Amrozi kathah to? Mboten enten. Oh. Ya, Amrozi tak tahu tapi wong nang jarah nang Wali Songo ngono aku ya gak teko. Nggih. Wali kono nang ngono rono ko Ampel, ko Malang, ko ngono. Mampir teng makame Amrozi. Ora tahu. Oh. Oh, Amrozi iku wong NU. Oh, nggih. NU aku iku ora tunggal NU kan didongakno Muhammad ya mau didongakno. Ora di gak ngono to. Nggih. Oh, berarti pun anu nggih, pun dekat nih makame Amrozi. Ya dekat to wong kene makam wong Haga terus kene iki. Ning makam wong gak wong NU ya. Ora nang ziarah nang anu lho, pane dhewe. Tapi nang mbok Muhammad saiki keringe Pak Yai ku kan saiki rata NU nek Muhammadiyah. Lha wong ora fanatik nemen ya lunga sak ndongakno ngono. Oh, nggih. Nek Oh, pagar besi niku nggih. Izin kula rekam. Badhe napa niku nyuwun pirsa makame Amrozi. Lah nggih ten mriki. Oh, Sebelah jalan boten tenggane pribadi. seberang niku nggih. Niku memang tanahnya pribadi nggih, Pakde? Oh, Amrozi niku asli mriki riyene. Lah nggih to ngene kula boten tiyang mriki. Oh, mboten tiyang mriki. Tau ke desa. Tapi anak istrinya masih di sini ya, Pakde? Di desa ini? Boten ngerti Mas. Ning Oh. pun suwe Mas. Pirang tahun. Tahun 2008 niku di eksekusi niku. Mboten enten peziarah sama sekali nggih, Pakde? Kaya akeh Mas kan. Saiki kok mbok ora ana. Oh, yang dulunya banyak peziarahnya. Iya, Pak Dawitan meninggal. Tapi kok sekarang udah sepi ya? Tapi itu memang bener tanahnya sendiri ya, Pak De ya? Iya. Nggak mau dia dimakamkan bersama Ya, komplek pemakaman umum. Ya gak ngerti Mas, mau gak mau iku. Oh, nggak ngerti juga ya. Tapi memang mungkin wasiatnya kayak gitu ya, Ya gak ini saudara-saudaranya Pak. saudara-saudaranya. Apakah masih ada orang-orang penting yang datang ke makam tersebut, Pak De? Nggak tahu juga. Sekarang nggak ada. Sudah nggak ada yang ziarah ya? Sama sekali nggak ada orang yang ziarah ke makam Amrozi sekarang? Dulu rame Mas. Dulu. Sekarang kadang ada deh Mas, kadang 1-2 bawa mobil biasa. Oh, bawa mobil ya. Dari cerita-ceritanya kok para peziarah dulu ada yang ngambilin tanahnya sih? Enggak tahu lah. Enggak tahu juga ya. Kok banyak cerita ini dari makam Amrozi ini, Pak De. Tapi Pak De sendiri pernah ziarah ke situ? Enggak bisa. Enggak tahu itu. Enggak pernah ya. Enggak pernah ke makamnya Amrozi ya. Padahal sering beraktivitas di sini, Pak De ya. Iya. Oke, Pak De, terima kasih. Monggo. Hanya sekedar pengen tahu makamnya almarhum Amrozi di mana gitu aja. Ya itulah sebelah jalan. Yang di seberang jalan itu ya. Enggak ada pagernya. Hmm. Saya masukin Mas. Oke, monggo, matur nuwun, Pak De. Memasuki sebuah desa yang dijuluki desa teroris yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan tetap baik-baik saja ya. Dan salam sehat, semangat guys. Jadi video kali ini aku memasuki sebuah desa yang dijuluki desa teroris, Desa Tenggulun yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Kenapa sampai ada julukan desa tersebut? Yaitu menurut aku julukan dari sebagian orang saja ya. Faktanya desa ini juga bukan desa teroris guys. Ingat kasus bom Bali 1 yang terjadi tahun 2002 enggak? Nah, salah satu pelakunya merupakan warga desa Tenggulun
Lamongan, Jawa Timur ini, sehingga ada sebagian orang yang menjuluki desa tersebut adalah desa teroris. Teman-teman, kalau kita ingat-ingat ya, ke tahun 2002 Indonesia sempat gempar, bahkan dunia internasional pun sempat geger ya. Bali diledakkan dengan bom yang pelakunya itu salah satunya Amrozi. Amrozi sendiri merupakan warga ya Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Dari kasus tersebut memang ada beberapa pelaku yang dijatuhi hukuman mati ya, yang diantaranya ada juga yang dipenjara seumur hidup guys. Jadi yang mendapatkan hukuman eksekusi mati adalah Amrozi, kemudian Imam Samudra dan Ali Gufron ya, ataupun Muklas. Kemudian yang mendapatkan penjara seumur hidup adalah Ali Imron. Teman-teman, jadi desa yang akan kita lihat ini adalah desa Amrozi ya, Desa Tenggulun. Kita juga akan berziarah juga ke makam almarhum Amrozi dan saudaranya Muklas. Kondisinya seperti apa sih Desa Tenggulun itu? Kalau teman-teman perhatikan ya, kondisinya memang kayak gini ya teman-teman. Kalau kita lihat sepanjang kita nyorot lensa kamera, kanan kiri kita ini areal perkebunan jagung ya. Suasana Desa Tenggulun di jam 1 siang kayak gini guys. Suasananya sih cukup apa ya, cukup sepi dan tenang kalau aku merasakannya. Udara di sini juga lumayan seger sih. Teman-teman, kita sudah memasuki Desa Tenggulun. Nah kayak gini, desa yang dijuluki desa teroris oleh sebagian orang, dan padahal sebenarnya tidak juga ya. Kebetulan pelaku bom Balinya memang berasal dari desa ini. Kondisinya kayak gini, kalian bisa lihat ya. Kehidupan warga di sini juga termasuk lumayan sejahtera ya. Dilihat dari rumah-rumah yang berada di sini tuh udah bagus-bagus semuanya ya, teman-teman. Oke, suasananya kayak gini. Dan kalau kita ingat tragedi bom Bali tahun 2002 itu memang banyak sekali ya memakan korban jiwa. Ada sekitar 200-an lebih ya nyawa melayang, baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia sendiri teman-teman. Itu sebuah tragedi kemanusiaan yang menurutku jangan sampai terjadi lagi ya. Kasus yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Ini sebuah pembelajaran berharga ya bagi bangsa ini. Kondisi kampung Amrozi kayak gini ya teman-teman. Kayak gini. Dari sumber internet yang aku dapatkan, almarhum Amrozi itu jenazahnya disolatkan di salah satu ponpes yang berada di sini. Nah di depan ini ada pondok pesantren Islam Al-Islam ya. Nah jenazah Amrozi itu dimakamkan di masjid itu ya teman-teman. Maksudku disolatkan ya, disolatkan jenazah di masjid itu, bukan dimakamkan. Kalau makamnya itu berada dekat dengan areal pemakaman umum. Nah kita tanya-tanya warga tadi kayak gitu ya. Makam Amrozi itu terpisah dari areal pemakaman umum karena memang konon katanya dari cerita-ceritanya ya, Amrozi sendiri minta dimakamkan terpisah dari areal pemakaman umum ya ketika nanti dia meninggal dunia. Teman-teman, kita sudah memasuki areal pemakaman umum ya. Nah kayak gini, kita lihat-lihat dulu. Di samping kiri kita ini area pemakaman umum ya, dan di seberangnya katanya ada pemakaman juga. Oke guys, nggak salah ingat aku ya, di mana? Apakah di situ? Oke, kita akan ngevlog dan kita akan cari teman-teman di mana ya makam Amrozi.
Oke guys, kita ngevlog dulu. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai ya di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur. Nah, kayak gini. Dari petunjuk yang aku dapatkan dari ibu-ibu tua tadi ya, makam Amrozi itu tidak jauh ya dari area pemakaman umum yang berada di desa ini, guys. Dan kalau aku perhatikan, area pemakaman umum itu berada di samping kanan kita ya. Di seberangnya sini nggak tahu itu barang tumpukan apa, yang pasti itu bukan makam ya, bukan makam. Bahagia di masa mendatang. Oke, kita akan melihat dan berziarah ya ke makam almarhum Amrozi dan saudaranya, teman-teman. Di samping kanan kita ini, sepanjang aku lihat memang komplek pemakaman umum ya, Desa Tenggulun. Kondisinya yang seperti ini, dan katanya makam almarhum Amrozi itu berada di seberangnya. Tapi di seberang sini tuh ada perkebunan jagung ya. Memang dari referensi yang aku dapatkan ya, Amrozi itu minta dimakamkan di tanahnya sendiri dan tidak mau ya dimakamkan di area pemakaman umum yang berada di samping kanan kita ini. Nggak tahu ya alasannya kenapa, tapi yang pasti itu wasiat ketika Amrozi masih hidup, ketika dia nanti meninggal dunia, minta dimakamkan terpisah dari warga sekitar sini. Yuk, monggo mas. Oke, sepertinya di dalam situ ada makam yang menyendiri ya, makam yang menyendiri maksudku, makam sendirian di dalam situ. Ada pagar apa ya, ada pagar besinya kayak gitu, di perkebunan jagung dan apa ya, pohon mangga kayak gitu. Oke guys, kita lihat saja makam dari almarhum Amrozi. Oh ya bener, aku intip di situ memang ada beberapa makam ya, karena makam tersebut dari informasi yang aku dapatkan memang tidak sendirian, dalam artian Amrozi dimakamkan bersama saudaranya. Oh ya bener teman-teman. Jadi di dalam situ ya ada 2 buah makam kalau aku lihat dari sini, di area, nah ini perkebunan pohon mangga ya, dan sekeliling dari makam tersebut gak ada makam lain, fix ya. Jadi ini teman-teman, kita masuk saja. Oke guys, kita udah nyampe di tujuan kita ya. Di sini di area perkebunan mangga kayak gini, kalian bisa lihat sepanjang aku menyorot banyak sekali ya pohon-pohon mangga yang berada di sini. Dan di depanku persis ini ada 2 buah makam, dan makam ini sengaja ya tidak dicantumkan nama gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi aku sendiri nggak tahu di mana almarhum Amrozi dan di mana saudaranya Muklas itu ya dikuburkan, di samping kanan ataupun samping kiri aku nggak ngerti. Karena dari informasi yang aku dapatkan ya, memang makam ini tidak ada batu nisannya ataupun tulisan nama batu nisannya gitu loh. Kondisinya kayak gini teman-teman. Jadi makam ini ketika masih ramai dikunjungi pengunjung terdahulu ya,
Ini tuh banyak sekali warga masyarakat yang mengambil tanah kuburannya untuk dibawa pulang, sehingga makam ini ya akhirnya dibikin pagar kayak gitu. Tapi ini kita bisa masuk loh teman-teman. Kok bisa masuk ini ya? Nggak ada kuncinya. Oke guys, mungkin kita masuk saja ya. Oh, bisa masuk ini. Jadi memang tidak ada namanya ya teman-teman. Mana almarhum Amrozi, mana almarhum saudaranya gitu loh. Oke, kita kirim Al-Fatihah dulu ya teman-teman. Amrozi bin Nur Salim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi memang benar-benar nggak ada nama ya. Aku amati bolak-balik, aku amati secara mendetail ya, batu nisan ini nggak tercantum nama ya teman-teman, kayak gitu. Jadi aku nggak tahu di mana almarhum Amrozi dikuburkan dan almarhum saudaranya itu yang mana gitu. Karena kondisinya kayak gini ya, kita nggak bisa melihat siapa yang berada di sini. Tapi yang pasti keduanya itu dimakamkan di sini, guys. Dan sayang juga ya, aku selama perjalanan niatnya mau beli bunga ya, tapi ternyata sepanjang perjalanan aku nggak mendapatkan penjual bunga. Jadi ya terpaksa teman-teman, kita nggak tabur bunga ya. Oke. Semoga amal ibadah dari kedua almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun itu, apapun yang mereka lakukan di dunia, itu adalah proses kehidupan ataupun jalan hidup mereka ya. Tetap yang memberikan keputusan di akhirat adalah Sang Penguasa Jagat, Sang Penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kondisinya kayak gini. Ini kalau kita jalan ya, mengelilingi makam ini ya memang kondisinya kayak gitu ya. Seriusan, memang nggak ada nama ya di kedua makam ini guys.
Teman-teman, memang dari informasi sebelumnya ya, yang aku dapatkan kedua makam ini terpisah dan sengaja si almarhum ini semasa masih hidup nggak mau ya, tidak mau dikuburkan, dimakamkan satu area komplek dengan pemakaman umum yang berada di Desa Tenggulun ini. Jadi mereka inginnya dimakamkan di tanah mereka sendiri, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang bisa kita lihat dari kondisi terkini dari kedua makam tereksekusi mati kasus bom Bali tahun 2002, guys. Amrozi dan saudaranya Muklas. Oke guys, kita mungkin balik aja ya, karena kondisi makamnya kayak gitu. Aku pikir akan rame seperti tahun 2008 yang konon katanya membludak ya pengunjungnya, tapi memang kondisi terkini cukup sepi ya, cukup sepi dan nggak ada peziarah sama sekali. Maafkan kalau ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Teman-teman, setelah kita putar-putar cari-cari ya, akhirnya ketemu juga. Kita tadi sudah berziarah dan melihat makam dari almarhum Amrozi dan saudaranya Muklas. Kita sudah hadiahkan Al-Fatihah juga. Kita balik, guys. Kalau kita tadi datang dari sana, kita pulang dari sini. Wih, mantap loh jalannya ya, suasana sekitar Kampung Amrozi. Wih, di sini ada kolam, ada area persawahan di samping kanan. Jujur ya, ini suasananya seger ya, anginnya sepoi-sepoi guys, wadem ya, seger meskipun di jam segini. Mantap sih ini ya kampung. Tapi memang dari kasus bom Bali tahun 2002 banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman, bahwasanya segala sesuatu tidak harus diselesaikan secara kekerasan ya. Kalau kalian tidak menyetujui, tidak suka, kurang pas di hati dengan segala sesuatu yang berada di Indonesia, ya tempuhlah jalur hukum sebaik-baiknya, kayak gitu ya. Nanti kalau urusannya seperti Amrozi ini, ya nggak baik untuk semuanya ya teman-teman, mengorbankan orang-orang yang nggak berdosa. Kemudian ya banyak lagi lah kerugian-kerugian lainnya. Dari sumber-sumber internet yang aku baca juga, ketika makam Amrozi dulu ya tahun 2008 itu masih banyak sekali peziarahnya. Itu peziarah malah banyak yang bawa tanah kuburnya gitu loh, dibawa ke pulang, dibawa ke rumah gitu loh, pulang dengan tujuan konon katanya sih ya untuk jimat atau kayak gimana gitu loh. Tapi ya memang aneh-aneh sih para peziarah kubur, bukan hanya di makam Amrozi saja ya, di makam-makam yang lainnya yang dianggap keramat itu ya beberapa orang itu memang melakukan hal kayak gitu ya teman-teman. Entahlah maksud dan tujuannya apa gitu ya, padahal ya aku pikir sih nggak perlu ya, ngapain juga gitu melakukan hal kayak gitu. Oke guys, di depan kita ini ada perempatan, kita belok kanan, dilarang masuk Desa Solokpuro Pengamen. Wih, ada truk juga di sini. Aku salah ngambil jalur ya, asam tenan. Aku salah ngambil jalur guys. Oke, kita masuk. Nah kayak gini.
Di samping kanan kita ada Koramil Solokuro. Ih, jalannya nggak enak ya di bagian sini, lubang-lubang teman-teman. Ya Allah, segernya rek. Seriusan teman, kita melewati areal persawahan kayak gini bener-bener seger ya. Ih, jalannya juga lumayan geronjal-geronjal. Dari sumber internet yang aku baca juga ya, bahwasanya itu Amrozi ini diduga ada kaitannya dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Amrozi sendiri memiliki peran yang penting ya dalam kasus bom Bali 1 itu, karena dia adalah orang yang menyuplai segala logistik yang dibutuhkan ya untuk melakukan serangan bom Bali. Bahkan kendaraannya pun dari Amrozi ya, dari cerita-ceritanya sumber internet yang aku baca kayak gitu. Jadi memang Amrozi ini memiliki peran yang sangat penting dalam operasional serangan bom Bali tahun 2002. Penyedia logistik dan juga akomodasi ya, seluruh tim pengebom itu berasal dari Amrozi. Tokoh-tokoh lain dari pelaku bom Bali tahun 2002 itu memang memiliki peran yang tersendiri-sendiri ya teman-teman. Tapi khusus Amrozi yang desanya kita kunjungi, memang perannya penyedia segala logistik akomodasi yang dibutuhkan dalam operasional penyerangan bom Bali tahun 2002. Amrozi sendiri juga terkenal di media ya, karena selama persidangan Amrozi ini selalu tersenyum guys, seakan-akan dia ini tidak ada penyesalan sama sekali ya. Sehingga mungkin ya dari hal tersebut dia mendapatkan vonis hukuman mati, karena ada satu orang lagi pelaku itu mendapatkan keringanan hukuman ya, yaitu penjara seumur hidup, karena dianggap dia menyesal ya, kooperatif dan juga bersikap baik selama proses penyidikan. Katanya sih kayak gitu. Aku sih hanya menduga ya, Amrozi ini memang sama sekali tidak terlihat adanya sebuah penyesalan di raut mukanya ya toh. Ketika di persidangan dia terlihat bahagia, senyum terus gitu loh. Ya itu sih aku pikir ekspresi yang nggak bisa dibohongi dari hati Amrozi. Mungkin dia sudah cukup bahagia, dia sudah cukup senang karena misinya berhasil ya, meledakkan Bali, yang kemudian dari hal tersebut kan diharapkan akan mencuri perhatian dunia. Mungkin kayak gitu ya, aku hanya menduga sih teman-teman. Mungkin video kita akan aku cut sampai di sini saja, karena kita udah melihat kondisi makam Amrozi itu seperti apa dan suasana sekitar desa Amrozi kayak gimana sampai dengan kita ngevlog saat ini ya. Nah ini kalian bisa lihat areal persawahan yang menghijau kayak gitu, bener-bener adem guys. Terima kasih, maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.